Si Master E-Surf ini untuk digunakan di angkutan angkatan darat. Awalnya tuh gue nggak mau ngerubah mobil ini terlalu ekstrim seperti sekarang. Tapi setelah kita coba untuk perbaiki, akhirnya kita rasa udah deh, mendingan kita all out aja di mobil ini. Kita tuangkan ide kita bareng-bareng untuk ngejadiin si mobil ini. Untuk konsepnya sendiri sebenarnya mobil ini, karena mobil ini tahun 80-an, kita nggak mau mobil ini tuh kelihatan interiornya itu terlalu modern. Jadi kita pengen sedikit period korek juga. Jadi pada zaman itu mungkin juga peralatan belum terlalu lengkap. Jadi juga untuk furniture pada zaman itu yang menggunakan bahan kayu itu belum terlalu mewah seperti sekarang. Akhirnya kita bikin seperti ini, yang model kayu itu masih kotak-kotak banget dan masih patah-patah kayak gitu. Untuk inspirasi sebenarnya sejauh ini gue belum menemukan modifikasi mobil seperti ini yang cocok buat kita gitu. Cuma kita inisiatif aja karena dari nama mobilnya Master E-Surf, kita ngerasa kita udah punya beberapa mobil van yang kita gunakan untuk yang tadi yang overland dan off-road. Lalu ada yang buat jalan-jalan, buat apa. Kita ngerasa kayaknya kalau mobil ini cocok yang kita untuk jadiin camper van di daerah pantai karena namanya ada surf-surfnya. Selain itu juga dia dilengkapi double sunroof. Menurut kita mobil ini tuh cocok banget untuk kita modifin seperti gaya pantai gitu aja. Ketika gue dapet mobil ini itu udah pakai transmisi manual. Transmisi manualnya pun juga bukan transmisi yang biasa. Jadi gue baru tahu ternyata setelah gue cek, gue ngolong, ternyata transmisi ini punya K50, Toyota K50. Itu kalau nggak salah bawaannya Celica nggak salah. Makanya gue juga kaget dengan mesin yang tidak terlalu besar seperti ini, tapi mobilnya larinya kenceng banget untuk di tol. Tapi karena modifikasi si transmisi itu, karena ada adaptor, lalu juga pegangan-pegangannya custom, untuk link-link, untuk penyambung tuas transmisinya juga bikinan, itu cukup menyulitkan kita untuk ganti-ganti gigi dan masukin gigi. Karena dia kadang-kadang suka misalign atau lepas gitu bahkan. Karena gue berapa kali sempat lagi bawa mobil ini tuh bisa lepas, tiba-tiba giginya tuh kosong aja. Akhirnya kita memutuskan untuk merubah lagi mobil ini ke transmisi matic. Cuma kita nggak mau terlalu buru-buru karena kita pengennya dapatnya matic yang sesuai dengan mobil ini, yang bawaannya si mobil ini kita pengennya. Jadi kita bisa balikin lagi trim-trim standarnya dan tongkat standarnya gitu sih. Kebanyakan kita bikin sendiri sih, karena kita mau mencoba lewat YouTube kita mengajak orang-orang untuk ayolah kita kerjain mobil kita sendiri. Sekarang juga lagi pandemi, kita diminta untuk membatasi kegiatan kita di rumah aja. Barang-barangnya pun juga sederhana. Jadi kebanyakan kita bikin sendiri dan kita mengajarkan orang untuk bisa melakukannya juga seperti kita gitu. Aksesoris yang nempel di mobil ini ya, sebenarnya sejauh ini yang baru nempel nih cuma baru topi sama velg racing doang. Sebenarnya kalau aksesoris eksterior yang baru nempel, kita sebenarnya lagi nunggu bahan untuk kita bikin roof rack. Jadi kita kesepakatan dari awal tuh konsep mobil ini tuh kita pengennya memang 80s banget, zamannya 80-an. Kita pengen bikin roof rack-nya ini masih pakai bahan yang warna chrome.
makanya kita juga bikin topinya warna chrome. Sampai saat ini kita masih nungguin tuh bahannya untuk datang. Habis itu nanti kita bakal bikin roof rack-nya untuk kita tempel. Kebetulan untuk part-part yang cukup mahal itu di mobil gue udah nggak ada justru. Makanya justru sekarang gue cukup kewalahan untuk hunting lagi barang-barang yang mau gue balikin lagi sebenarnya ke mobil ini. Masih gue syukuri dan gue sangat suka di mobil ini itu untuk sunroof bagian depannya. Jadi bagian sunroof depannya itu kalau zaman sekarang itu udah modelnya udah otomatis atau biasa cuma bisa di tilt doang. Kalau mobil ini cuma bisa di tilt doang, tapi mekanismenya masih pakai engkol seperti engkolan kaca zaman dulu. Jadi masih diputer. Nah, itu setahu gua itu sudah sangat jarang dan juga jarang yang masih bisa digunakan itunya. Oke. Untuk mobil ini sendiri, sebelum kita lakukan modifikasi, sebenarnya mobil ini sudah menarik di mata kita. Tapi beberapa temen gue tuh masih bilang kayak, lo ngapain sih ngumpulin mobil-mobil tua, lo ngapain sih mobil-mobil jadul. Karena teman-teman gue tuh lebih suka mobil-mobil yang muda dan juga yang JDM-JDM. Sehingga mobil gue nih nggak dilirik nih sama mereka istilahnya. Setelah kita lakukan modifikasi ini, mulai tuh banyak, gue misalnya lagi isi bensin aja, banyak orang yang kayak, wih bang mobilnya keren. Tadinya tuh sebenarnya nggak ada yang ngomong kayak gitu, tapi semenjak diginiin tuh, bang mobilnya keren. Teman-teman gue juga kayak, wih lucu ya ternyata mobil-mobil kayak gitu. Kalau gue mau bikin mobil kayak gitu, bisa nggak katanya? Bahannya apa gitu-gitu. Jadi sekarang gue ngerasa mobil ini udah lumayan mencuri mata orang untuk ngelihat ke dia gitu. Dan juga beberapa kali gue ada sempat ikut kumpul-kumpul anak mobil gitu. Kayak waktu itu di Range Market Pondok Indah, terus juga kemarin ada di Plaza Senayan gitu-gitu. Dia lumayan cukup menarik minat orang untuk datang, untuk nanya-nanya, untuk lihat ke dalamnya apa segala gitu sih. Oke. Sebenarnya kalau dibilang puas, gue belum puas dengan mobil ini. Karena beberapa barang yang kita bikin sendiri itu ada yang sedikit kurang rapi. Jadi mungkin nantinya ketika kita ada waktu bakal kita rapihin lagi. Terus juga untuk bagian looks-nya ini yang tadi masalah velg gitu-gitu juga kita masih mau kita ulik lagi. Bakal kita gimanain. Cuma ini kita masih berpikir keras bagaimana kita bisa mewujudkan konsep yang mau kita taruh di mobil ini. Untuk komunitasnya di Indonesia sebenarnya belum terlalu banyak bro, karena mungkin modifikasi atau kultur ini tuh sebenarnya tuh masih dikatakan baru datang di Indonesia. Gua dari tahun lalu itu udah mulai ikut di grup di Facebook, itu ada Camper Van Indonesia. Sebenarnya kita semua kurang aktif di situ, tapi kita suka sharing-sharing dan juga suka nanya-nanya sama orang-orang yang ada di sana untuk bagaimana bikin ini, bikin itu gimana, lalu tempat destinasi menarik di mana. Yang gue seneng dari komunitas ini itu semuanya tuh seperti tidak ada batasan, jadi kayak tidak dikelompokkan orang-orangnya dan semuanya tuh masih mau bertukar pikiran untuk mekanisme kasur yang gampang dan murah bagaimana, lalu kayak untuk tenda pakai apa dan lain-lain. Jadi komunitasnya menurut gue cukup menarik. Jadi kalau yang pada baru mau join tuh masih gampang dan masih enak lah untuk join sekarang. Istilahnya mungkin bisa dikatakan baru kita doang nih yang gila sama mobil ginian gitu loh. Cukup menarik karena banyak teman-teman kita juga yang pengen untuk mulai main mobil tua, tapi mereka nggak tahu arahnya harus bagaimana. Sehingga yang kadang-kadang teman-teman kita itu ketika ngambil mobil tua yang mereka utamakan tuh justru looks-nya dulu. Mereka cat ulang, mereka ganti velg, ganti lampu dan lain-lain jadi bagus. Tapi mobil itu sebenarnya nggak bisa dipakai. Kasarnya tuh mobil itu nggak bisa dipakai karena
mesinnya sendiri belum disehatin, kaki-kaki juga belum disehatin, bagian pengeremannya belum dicek, lalu juga untuk masalah jalur bensinnya belum dibenerin. Justru menurut gue kalau ketika kita baru mau main mobil-mobil retro atau mobil-mobil yang tua, yang paling penting itu adalah kita servis mesinnya dulu, maksudnya oli, busi, dan lain-lain seperti biasa. Lalu juga cek pengeremannya dari sepatu remnya, selang remnya, oli remnya, dan lain-lain. Itu harus kita pastiin karena itu menurut gue penting banget mobil di bagian pengeremannya. Lalu di bagian bensin, namanya mobil tua, pasti selang-selangnya itu kita nggak tahu kondisinya, mungkin ada pemilik sebelumnya sudah ganti atau belum. Itu justru bisa membahayakan kalau ada keretakan atau ada misalnya mobil itu udah lama didiemin, banyak kotoran yang nampung, ketarik ke mesin, itu membahayakan si mesin mobil itu gitu. Tapi kalau saran gue untuk anak-anak muda, jangan pernah takut untuk main-main mobil tua atau mobil retro kayak gini, karena kita sekarang udah hidup di zaman yang teknologi udah maju. Kita nggak perlu lagi ke perpustakaan cari buku untuk kita bisa ngoprek mobil ini. Kita sekarang tinggal buka YouTube atau buka di Google tentang manual book mobil ini, semua kita bisa tahu dan kita bisa mengerjakan semuanya sendiri gitu. Oke, thank you.